Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, baik Anda yang ada di gereja beberapa orang saja maupun Anda yang ada di rumah, selamat pagi, berkah dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam situasi yang sekarang kita sedang jalani, kita memaknai peristiwa pengalaman-pengalaman kita dalam PPKM kali ini dengan kesadaran bahwa kita sebagai manusia bisa menunda apa yang kita senangi demi kebaikan bersama. Sebagai manusia, kita bisa menunda apa yang kita senangi demi kebaikan bersama. Semangatnya adalah kita melakukan ini semua tinggal di rumah, kadang bosan, kadang mengalami banyak hal tidak menyenangkan, tetapi itu kita lakukan dalam rangka berkorban, melakukan sesuatu bagi bangsa dan negara. Seorang teman perawat ketika saya mengatakan apa yang bisa saya bantu situasinya seperti ini, ungkapannya selalu sama, yaitu Romo, dengan tinggal di rumah menjaga protokol kesehatan itu adalah bantuan besar bagi kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, situasi sekarang yang membuat kita merasa tidak nyaman, tidak nyenyak, tidak menyenangkan ini diungkapkan dalam bacaan kedua tadi dengan ungkapan sederhana, yaitu ketika Paulus mengatakan pengen kehilang segala yang menimpa dia, duri iblis yang menggocohnya, tetapi Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Maka hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana hari-hari ini dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, dalam situasi yang serba terbatas saat ini, Tuhan berkarya, kekuatannya semakin menyala-nyala di dalam kehidupan bersama kita. Bacaan pertama hari ini menggambarkan kepada kita tentang Nabi Yehezkiel yang menggambarkan, aku mengutus kamu kepada umat Israel yang membangkang. Situasinya menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan mengutus Yehezkiel kepada kelompok orang yang unik. Unik itu apa? Unik itu artinya beda dari orang yang lain, dalam arti pengalaman-pengalamannya orang yang dijumpai, tetapi juga beda dari orang lain tentang pengalaman batin, bahwa saya juga dibantu Tuhan dengan cara yang berbeda. Hari-hari ini kita juga mengalami, kita sedang dihadapkan pada situasi yang unik, yang namanya pandemi itu tidak kita alami 5 tahun yang lalu, dan berharap bahwa tahun depan pun kita tidak mengalami situasi seperti ini. Tetapi kita sedang diminta untuk menjalani saat-saat yang unik, saat ini berbeda dari yang lain, dan juga mengalami berkat Allah dengan cara yang khusus. Kita tidak juga bisa mengatakan bahwa hidup yang masa lalu atau yang masa depan itu pasti lebih menyenangkan, karena nyatanya di dalam setiap peristiwa selalu ada kesempatan untuk mengalami berkat Tuhan. Kita sedang harus menjalani saat ini, mari kita jalani dengan penuh kesungguhan. Merasakan, mencintai, mengalami semuanya sebagai pengalaman bersama dengan yang lain, meskipun kita pun sadar bahwa meski kita mengalami situasi yang hampir sama di mana-mana, tetapi kita mengalami berkat Allah secara khusus. Hari-hari ini ketika saya menemani saudara-saudari umat di paroki ini yang rupanya jumlahnya kalau dihitung dari awal itu sampai hari ini sekitar 35 orang yang sudah terkena COVID-19. Hari-hari ini masih ada beberapa yang terkena, kita berdoa bagi mereka, dan dalam perjumpaan melalui WA maupun lewat telepon, ada yang
khas dari pengalaman-pengalaman mereka. Masih ada yang bisa hahaha, masih bisa tertawa, masih bisa terus mengalami ya, karena memang gejalanya ringan, masih bisa diajak bercanda. Kalau sudah bisa bercanda, artinya sehat. Yang kedua, ada yang memang peristiwanya menegangkan karena dalam situasi kritis harus mencari kesana kemari ventilator, oksigen. Ada juga yang mengalami ya sudah tua, hidup sendiri, tidak ada yang bersama dengan dia, juga karena situasi isolasi. Tetapi peristiwa-peristiwa yang mereka alami tidak hanya peristiwa-peristiwa sedih. Ada juga yang menceritakan bagaimana orang-orang sekitar itu memberi berkat bagi mereka. Ada yang menceritakan bagaimana keluarga semakin dekat satu dengan yang lain dalam situasi isolasi yang mereka alami. Dulu tidak pernah berdoa bersama, ini kesempatan berdoa bersama. Meskipun kita tidak bisa mengatakan ini adalah mudah, tetapi jangan lupa, di dalam kesulitan berkat Allah melimpah. Sebab dalam kelemahanku, kuasaku makin sempurna. Sebab dalam kelemahanlah kuasaku semakin sempurna. Itulah yang kita alami, yang dialami oleh saudara-saudari yang lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara kasih, kita melanjutkan merenungkan sedikit tentang bacaan Injil. Bacaan Injil hari ini menceritakan kepada kita tentang Yesus yang ditolak. Tetapi sebelum Yesus ditolak, apa yang dia lakukan? Meskipun kalau kita membaca Injil Lukas itu ada cerita tentang apa yang dikatakan Yesus, yaitu ia mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberikan penglihatan kepada yang buta, untuk membebaskan mereka yang tertawan, dan sebagainya dan sebagainya. Sementara bacaan dari Injil Markus ini menggambarkan dengan cara yang berbeda, yaitu Yesus di tempat itu mengajar dan orang-orang menjadi takjub, ia menyembuhkan orang-orang sakit. Ungkapannya, ketakjubannya luar biasa, dikatakan, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Ungkapan yang menunjukkan dari diri Yesus tampillah kebaikan-kebaikan yang sebenarnya orangnya sama, hidup di Nazaret dalam situasi yang ditumbuhkan, lahir besar bersama-sama. Tetapi kenapa ada orang yang dalam bahasa Jawa itu menjilo? Menjilo itu bersinar di antara kegelapan, menjadi orang yang punya keunggulan secara pribadi. Nah, demikianlah Yesus, seorang pribadi yang punya keutamaan. Dan kalau kita membaca kitab suci, kita tahu bahwa keutamaan Yesus lahir dari satu hal, yaitu ia selalu tergerak hatinya oleh penderitaan sesama. Ia selalu tergerak hatinya oleh penderitaan sesama. Hari-hari ini saya sedang mendengarkan bagaimana begitu banyak orang di sekitar kita sedang tergerak hatinya oleh penderitaan sesama, tergerak hatinya oleh penderitaan sesama. Apa yang terjadi? Peristiwa pertama, seorang teman saya dari Surabaya menceritakan tentang bagaimana ada orang, dia mempunyai seorang teman yang sedang hamil, lalu mengalami COVID dan mengalami saat-saat kritis, dan ketika mencari plasma konvalesen itu tidak mendapatkan, lalu mengumumkan di media sosial. Datanglah beberapa orang dari luar kota, salah satunya dari Madura, datang dalam situasi yang sulit saat ini. Dia datang ke Surabaya mendonorkan plasmanya, lalu pulang. Ketika pulang diberi uang untuk membantu perjalanan dan macam-macam. Dia mengatakan tidak. Meskipun akhirnya teman ini tidak selamat, tetapi
teman saya yang menjadi temannya itu mengatakan demikian. Saya melihat bahwa dalam diri para penyintas COVID ini telah lahir keterbukaan hati, ada hati yang peduli sesama orang-orang yang menjadi orang penyintas COVID, punya keterbukaan untuk berempati dengan teman-temannya. Saya mau berkorban, saya pernah mengalami ini tidak mudah. Saya ingin membantu mereka yang sedang kesulitan. Keterbukaan hati untuk tergerak atas penderitaan sesama. Yang kedua, kita sedang juga mendengarkan kabar baik dari Agnes Monica, seorang artis di antara artis-artis yang lain yang mengupayakan kebaikan untuk saudara-saudarinya, membuka klinik untuk vaksinasi dengan menyediakan juga makan. Tentu ada dana yang harus dikeluarkan, tentu tidak nyaman seperti halnya orang yang sudah mapan tinggal di rumah saja, tapi dia mau memberi sesuatu. Di tengah tren orang-orang artis-artis yang suka menjajakan, menampilkan, mengumumkan kekayaannya, orang ini hadir sebagai pribadi yang tergerak oleh penderitaan sesama. Satu lagi cerita yang menurut saya sangat baik, yaitu cerita tentang hari-hari ini kita ada situasi dalam pandemi ini, kita mendengar tentang kapal rumah sakit apung Dr. Lee yang karam di daerah Kupang sana. Nah, kapal ini sudah beberapa tahun terakhir menjadi rumah sakit rujukan untuk daerah-daerah 3T, terluar, tertinggal, satunya lagi terdepan, yang menunjukkan bahwa kapal ini membantu saudara-saudari yang mengalami kesulitan tapi karam. Dan ketika kapal ini karam, diumumkan di media sosial, dalam waktu kurang dari 2 minggu terkumpul uang 30M untuk membantu saudara-saudari yang kekurangan, kesulitan di daerah tertinggal, mensupport Dr. Lee. Saya mengatakan bahwa panggilan yang dialami, dirasakan oleh Dr. Lee untuk membantu sesama di sana juga memanggil banyak orang untuk terlibat membantu sesama. Meskipun saat ini situasi ekonomi sedang tidak mudah, rupa-rupanya karya-karya sosial masih terus-menerus dikembangkan, menggerakkan banyak orang. Satu peristiwa terakhir kita mendengar 2 hari yang lalu, Romo Sahid di Bandung itu dipanggil Tuhan. Seorang Romo Sepuh dulu serumah dengan Romo Nasib yang tidak mau tinggal terus di rumah, tapi berkali-kali menerima tamu karena mereka adalah orang-orang miskin yang dibantu oleh Romo Sahid, hingga akhirnya beliau dipanggil Tuhan karena terkena COVID-19. Sebuah ungkapan sadar ketika saya mendengarkan khotbah dari Monsinyur Benyamin di Bandung adalah, ini adalah jalan seorang imam tetap terlibat kepada hidup sesama. Dia tidak mau dihentikan oleh situasi, mau membantu sesama dalam situasi sulit. Dia berkorban untuk kemanusiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang digambarkan dalam beberapa peristiwa tadi, pribadi yang masih bisa tersentuh oleh penderitaan sesama, menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi pribadi-pribadi yang lalu mampu menjadi sahabat bagi yang lain. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahan kita manusia, akhirnya kita mendengarkan ada banyak orang terbuka menjadi sahabat bagi yang lain, dan bukannya yang seperti kita dengar, sering kita dengar, menjadi ancaman atau suka melihat penderitaan sesama. Dalam bahasa Latin kata-katanya homo
homo homini socius. Manusia, kita semua ingin menjadi sahabat bagi manusia yang lain, dan bukan homo homini lupus, manusia menjadi serigala, ancaman, kesedihan bagi yang lain. Hari-hari ini kita diundang Tuhan untuk kembali menghidupkan semangat Kristiani. Menangislah bersama dengan yang menangis, tertawalah dengan mereka yang tertawa. Kita bahagia bersama mereka yang bahagia. Kita bersyukur atas kebaikan-kebaikan yang muncul dalam hidup bersama. Tapi kita juga berduka, bersedih, ikut membantu, terlibat di dalam penderitaan sesama. Kita ingin menjadi sahabat, bukan menjadi serigala. Semoga kita tidak terbawa oleh semangat yang dulu-dulu sering muncul. Kita hilangkan semangat senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Hari-hari ini kita diundang kembali menghidupkan semangat persaudaraan, bahwa aku berkah kanggo kowe, saya adalah berkat Tuhan untuk sesama saya. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,